Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi siang ini kita akan berdiskusi tentang Jazirah Arab dari tinjauan geografis. Mengapa tinjauan geografis ini penting kita kaji? Kalau kita merujuk pada teori yang diteorikan oleh para ilmuwan sejarah dari aliran Annales, di sana dikatakan bahwa faktor geografis ini justru menjadi determinan terpenting dari sejarah umat manusia. Mengapa? Karena faktor geografis ini menentukan perilaku sosial manusia. Orang yang tinggal di daerah pegunungan, orang yang tinggal di daerah pesisir, orang yang tinggal di daerah pedalaman tentu berbeda dari sisi cara berperilakunya. Yang artinya faktor geografis ini menjadi akar dari sejarah politik dan juga sejarah sosial. Oleh karenanya, termasuk ketika kita akan membahas tentang sejarah pendidikan, kita akan memulai dari tinjauan geografis terlebih dahulu. Baik teman-teman sekalian, ini peta Jazirah Arab. Jadi jazirah itu kalau secara bahasa artinya adalah anak benua. Jadi bukan benua, tapi anak benua. Kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai Sibhu Jazirah atau menyerupai benua. Nah, Jazirah Arab ini sangat luas. Kalau kita lihat, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. 3 juta kilometer persegi. Nah, supaya ada perbandingan, luas daratan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau digabungkan, itu hanya 1,9 juta kilometer persegi. Sedangkan Jazirah Arab ini luasnya 3 juta kilometer persegi. Nah, tentu ini adalah sebuah daratan yang sangat-sangat luas sekali. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama kita akan berbicara tentang batasan-batasan wilayah yang kita sebut sebagai Jazirah Arab. Sebelum Islam ini ya. Jadi, Jazirah Arab itu dibatasi dari arah timur, ini timur ya, oleh Teluk Persia. Nah, wilayah setelah Teluk Persia ini adalah wilayah Persia yang sekarang disebut sebagai Iran. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, ya, yang mana di seberang Laut Merah tersebut adalah benua Afrika. Jadi Jazirah Arab ini bertetangga dengan Afrika, dibatasi oleh laut. Kemudian sebelah tenggara atau sebelah selatan ini adalah Laut Arab. Ini dari sisi batasannya. Nah, sedangkan dari sisi utara, perbatasan Jazirah Arab dari sisi utara, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan. Ada dua pendapat yang paling mainstream. Yang pertama, disebut dengan Jazirah Arab itu adalah di sebelah selatan pegunungan Amanus, Turki. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat kedua. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa Jazirah Arab itu terletak sebelah selatan Syam. Jadi Syam tidak masuk ke dalam kategori Jazirah Arab. Kalau kita menggunakan teori yang pertama tadi, bahwa Jazirah Arab itu adalah wilayah di sebelah selatan pegunungan Amanus, maka wilayah Irak, wilayah Syam itu masuk dalam kategori Jazirah Arab. Padahal Syam dan Irak itu adalah dua wilayah yang secara etnik dan secara budaya dan juga secara bahasa itu berbeda. Sama sekali berbeda dengan wilayah yang dihuni di wilayah Jazirah Arab. Maka kita lepaskan wilayah Syam itu dari wilayah Jazirah Arab. Tidak termasuk wilayah Jazirah Arab. Oke, itu kita bicara tentang batasan-batasan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, wilayah ini yang saya lingkari ini adalah wilayah yang dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Dan dua wilayah ini dikenal dengan sebutan wilayah Mesopotamia. Wilayah yang sangat kuno, wilayah yang sangat tua, dan bahkan menjadi wilayah pertama yang tumbuh di situ peradaban umat manusia. Mesopotamia ini dalam istilah sekarang Irak. Ini juga tidak merupakan
atau bukan merupakan bagian dari Jazirah Arab. Dia merupakan bagian dari negara Persia. Kadang-kadang diperebutkan antara Persia dengan Romawi. Nah, teman-teman sekalian, di sebelah barat Jazirah Arab itu ada sebuah kekaisaran yang sangat besar dan sudah sangat tua umurnya, yaitu Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel atau Turki hari ini. Sedangkan di sebelah timur itu ada kekaisaran yang juga sudah sangat tua dan besar, yaitu Kekaisaran Persia yang sekarang sudah tidak ada, berubah menjadi Republik Iran. Oke, untuk belajar geografi Jazirah Arab, kita akan menyebut beberapa kota penting. Tetapi tidak semua kota kita sebutkan di sini. Kita akan menyebut beberapa kota penting. Yang pertama adalah kota Mekah. Kota Mekah terletak kurang lebih di sini. Wilayah yang saya beri titik merah itu adalah kota Mekah. Kemudian Madinah ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, ini meskipun secara sekilas kita melihat seolah-olah antara Mekah dengan Yasrib itu dekat. Madinah dalam istilah yang lebih kuno disebut dengan Yasrib, ya. Atau kita sebut sebagai Yasrib karena ini belum menjadi Madinah. Menjadi Madinah setelah peristiwa hijrah, ya. Ini jaraknya adalah 14 hari perjalanan. Jadi dari Mekah ke Yasrib ini kalau dengan transportasi pada saat itu jaraknya sekitar 14 hari perjalanan dengan jarak sekitar 400 km. 400 km, kurang lebih segitu. Jadi jaraknya sekitar dari Jogja ke Jakarta, itu ya, 14 hari perjalanan. Dan itu bukan wilayah yang dekat, ya. Dan antara Makkah dengan Yasrib itu wilayah yang sama-sama di Jazirah Arab, tetapi memiliki karakteristik demografis yang berbeda, gitu ya. Nah, ini Yasrib. Kemudian di sini sebelah selatan ini, ya, yang sebelah selatan ini adalah wilayah Yaman. Wilayah Yaman. Sampai sekarang pun ini masih wilayah Yaman. Nah, kemudian jauh di sana, ini wilayah Syam. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa Syam itu tidak masuk dalam kategori Jazirah Arab. Syam itu wilayah mancanegara, wilayah yang berada di daerah yang asing, ya, karena mereka adalah penduduk yang tidak berbahasa Arab dan memiliki budaya yang berbeda dengan wilayah Arab. Dan secara politik wilayah Syam ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur atau kerajaan Bizantium. Jarak dari Syam ke Mekah itu sekitar 21 hari perjalanan kalau menggunakan transportasi pada saat itu. Nah, kemudian di sini wilayah yang merah ini, yang berkedip-kedip merah ini adalah wilayah yang bukan wilayah Jazirah Arab, tetapi berhubungan dengan Arab, yaitu wilayah Habasyah, itu ya, wilayah Habasyah. Nah, wilayah Habasyah itu diperdebatkan oleh para ilmuwan sejarah pada hari ini, apakah dia berada di Ethiopia atau dia berada di Sudan. Yang jelas, wilayah Habasyah ini terletak di Afrika dan mereka adalah etnik yang berkulit hitam. Dan jaraknya dari Mekah ini sebenarnya terjangkau, hanya dibatasi oleh lautan. Ini ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk kepada inti materi. Perlu diketahui bahwa penduduk Mekah sebelum Islam itu sudah memiliki relasi dengan Syam. Mengapa? Karena mata pencaharian penduduk Mekah itu berdagang. Dan perdagangan mereka dilakukan sangat jauh, yaitu di negeri Syam. Dan perlu diketahui bahwa Syam pada masa itu adalah sebuah kota internasional. Sebuah kota perdagangan yang menyatukan para pedagang dari Asia, dari Eropa, dan dari Cina. Yang kita kenal dengan jalur perdagangannya kita kenal dengan jalur sutra. Jadi di Syam ini bertemu seluruh pedagang besar dari seluruh mancanegara,
Makanya dikatakan Syam ini adalah kota perdagangan internasional pada saat itu. Dan di kota Syam ini penduduk Mekah itu berniaga. Mereka menjual barang-barang Mekah, produksi Mekah ke Syam. Nah, selain ke Syam, penduduk Mekah ini juga berdagang ke selatan, yaitu ke Yaman. Jadi mereka setiap tahun itu terbagi menjadi 2 musim ya. Ada musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin dan musim panas ini mereka berdagang ke Syam dan juga berdagang ke Yaman, ke selatan. Nah, selain itu terjadi hubungan antara Mekah dengan Habasyah dan ini hubungannya sudah sangat lama. Hubungan apa? Hubungan di sini bisa hubungan yang dalam hal pertukaran barang, gitu ya, pertukaran barang. Jadi dari Mekah itu biasa mengekspor hasil pertanian seperti korma dan juga dari Habasyah itu juga sering mengekspor budak dan juga parfum-parfuman. Makanya di Mekah ini ada satu komunitas berkulit hitam yang disebut sebagai komunitas Habish. Itu sejak lama. Karena relasi antara Mekah dengan Habasyah itu sudah terjalin sejak lama. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke sini. Sebenarnya apa pengaruh dari faktor geografis ini terhadap perilaku sosial bangsa Arab? Ada banyak sekali pengaruh faktor geografis ini, tapi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 aspek. Yang pertama adalah aspek politik, dan yang kedua adalah aspek ekonomi. Kita mulai yang pertama. Secara politik. Jadi, sebagaimana yang telah saya singgung tadi, Jazirah Arab itu merupakan wilayah yang otonom. Dia wilayah yang terpisah dari perebutan kekuasaan negara-negara besar yang ada di sekitar Jazirah Arab. Sebelum kita ke sini, saya ingin kembali kepada peta tadi, bahwa Jazirah Arab yang seluas 3 juta kilometer persegi ini tidak memiliki satupun sungai besar. Sungai Tigris dan Sungai Eufrat itu ada jauh dari Jazirah Arab, ada di wilayah Persia. Akan tetapi, Jazirah Arab memiliki beberapa sungai-sungai kecil atau anak sungai. Sebagai gambaran, wilayah Banyumas yang kecil saja punya sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Serayu, dan juga punya banyak anak sungai. Ada Sungai Logawa dan lain sebagainya. Sedangkan Jazirah Arab yang luasnya lebih luas daripada daratan Indonesia ini tidak memiliki sungai besar. Hanya memiliki beberapa anak-anak sungai yang kecil. Dan terdiri dari pegunungan-pegunungan yang gersang. Dan sebagian besarnya berupa Sahara atau gurun pasir yang sangat luas. Makanya di gurun pasir itu, air itu ibaratnya seperti emas. Nah, iklim ini ini memberikan dampak secara politik. Dampaknya apa? Tadi ada 2 faktor ya, ada faktor politik dan faktor ekonomi. Kita masuk ke faktor politik. Yang pertama adalah Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang otonom atau memiliki otonomi, memiliki independensi, ya, tidak terikat dengan kekuatan politik yang ada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Mengapa? Karena kondisi Jazirah Arab yang sangat gersang, yang sangat terik dan tidak subur, ini tidak menarik perhatian para raja, baik dari kalangan Persia, baik dari kalangan Romawi, untuk menjadikan Jazirah Arab sebagai wilayah politiknya. Sehingga wilayah Arab, Jazirah Arab itu memiliki otonomi atau mereka independen, terpisah secara politik, tidak dipandang. Yang itu berdampak pada struktur politik yang original atau yang asli, yang terbangun di dalam masyarakat Jazirah Arab. Jadi dampak dari
faktor iklim tadi itu adalah otonomi atau independensi Jazirah Arab dari negara-negara yang bertetanggaan dengan Jazirah Arab, yaitu Romawi dan Persia. Dan ini memberikan impact secara langsung pada terbentuknya struktur politik yang khas Jazirah Arab, yaitu struktur politik yang berbasis pada kesukuan. Teman-teman sekalian, penjelasan tentang adat istiadat, hukum, dan politik nanti akan kita jelaskan secara terpisah. Tapi pada sesi kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa Jazirah Arab itu tidak berbentuk negara, tidak memiliki struktur negara sebagaimana kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Akan tetapi, beberapa fungsi negara itu ada di dalam struktur kesukuan yang ada di Jazirah Arab. Yang nanti akan kita jelaskan pada sesi terpisah. Nah, pengaruh geografis yang kedua adalah pada aspek ekonomi. Dalam hal ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang mata pencaharian. Nah, karena kondisi secara umum Jazirah Arab ini adalah gersang sehingga tidak prospek untuk mengembangkan pertanian, maka mata pencaharian yang dominan di Arab, khususnya di kota Mekah, penduduk kota Mekah, itu adalah berdagang. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan pada awal tadi, bahwa perdagangan bangsa Arab, terutama penduduk Mekah, itu dilakukan di kota Syam yang sangat jauh di utara, dan juga di San'a atau di Yaman, ya, di selatan. Nah, teman-teman sekalian, saya sekilas akan membahas tentang struktur politik kesukuan yang ada di Jazirah Arab. Jadi, yang menjadi jantung dari Jazirah Arab secara tradisional adalah Ka'bah. Ka'bah ini didirikan oleh Ibrahim dan Ismail. Dari jalur Ismail inilah nanti akan lahir nasab, ya, yang kemudian dikenal dengan Arab Musta'ribah. Jadi bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab itu ketika Islam lahir itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Arab Musta'ribah, yaitu keturunan Ismail, termasuk Nabi Muhammad, itu keturunan Ismail. Kemudian Arab Musta'ribah yang keturunan Ismail ini dianggap sebagai Arab pendatang, jadi bukan Arab asli. Makanya istilahnya Musta'ribah, yang terarabkan. Jadi orang non-Arab yang terarabkan. Yang mereka tinggal di kota Mekah dan wilayah-wilayah yang ada di tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah Arab Qahtaniyah, yang mereka sebagian besar tinggal di Yaman. Dan yang ketiga adalah Arab Aribah, yang ini adalah, atau Arab Baidah, yang ini adalah Arab yang sangat jauh. Seperti kaum Samud, kaum Ad, yang nasabnya sudah tidak bisa dilacak lagi. Tapi secara faktual, yang hidup di Jazirah Arab pada saat Islam lahir dan menjelang Islam lahir itu adalah 2 kategori ini. Mereka yang keturunan Qahtan yang tinggal di daerah selatan, dan mereka yang keturunan Nabi Ismail yang juga disebut sebagai Arab Adnaniyah. Nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke peta yang tadi kita bahas. Ada satu hal yang belum saya sampaikan, bahwa wilayah Jazirah Arab yang luas ini pada masa sebelum Islam dan pada masa awal-awal Islam itu terdiri dari 5 wilayah, yaitu yang pertama adalah wilayah Hijaz, yang kedua Tihamah, yang ketiga Najd, yang keempat Yaman, dan kelima Arud. Ada 5 ya. Ini mudah dihafalkan. Ya. Tihamah itu adalah wilayah yang ada di bagian paling pesisir barat, ya.
menjulang dari daerah sekitar Syam itu, daerah pesisir barat sampai ke wilayah Yaman itu disebut sebagai wilayah Tihamah. Nah, sebelah wilayah Tihamah itu adalah wilayah Hijaz, termasuk Mekah dan Yasrib itu berada pada wilayah Hijaz. Nah, agak ke tengah itu namanya wilayah Najd, ya, wilayah Najd. Kemudian di ujung sana, di ujung yang dekat dengan Teluk Persia yang tadi kita sebutkan itu adalah wilayah Arud, dan sebelah selatan itu adalah wilayah Yaman. Ini pembagian menjadi 5, yaitu Tihamah, Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman itu tidak merupakan pembagian administratif, tapi pembagian kultural. Artinya batasan-batasan wilayahnya tidak baku. Tetapi 5 wilayah ini menjadi yang menjadi pedoman geografis pada saat itu. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengantar kita cukupkan di sini. Akan kita sambung lagi pembahasan kita pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri pembahasan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.